Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan 11 ini hari dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan di Tanah. Materi yaitu pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Perbedaan pasar uang dan pasar modal bisa dilihat dari indikator pasar, yaitu pada jangka waktu. Pasar uang itu jangka pendek, pasar modal jangka panjang. Yang kedua adalah produk yang diperjualbelikan pada pasar uang. Yang pertama adalah sertifikat Bank Indonesia, yang kedua surat berharga pasar uang. Di pasar modal, yang pertama adalah saham, yang kedua obligasi, yang ketiga adalah reksadana. Indikator yang ketiga hasil atau return pada pasar uang itu berupa bunga, pada pasar modal berupa dividen dan capital gain. Indikator yang keempat pelaksana. Dalam pasar uang sebagai pelaksana adalah Bank Indonesia. Di pasar modal yaitu perusahaan efek dan bursa efek. Indikator terakhir adalah peranan. Di dalam pasar uang yaitu peranti operasi, pasar terbuka. Di dalam pasar modal adalah alternatif pendanaan perusahaan dan alternatif investasi bagi pemilik modal. Fungsi pasar uang bagi bank sentral sebagai peranti untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka. Sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Memberikan informasi mengenai kondisi moneter, preferensi, dan tingkah laku peserta pasar uang. Karakteristik pasar uang ada orientasi profit, menekankan pada kredit jangka pendek. Pasar uang bersifat abstrak, tidak ada tempat khusus untuk perdagangannya seperti pasar modal atau pasar barang. Transaksinya secara over the counter atau OTC dilakukan oleh setiap peserta melalui DEX atau dealing room masing-masing pelaku pasar. Transaksi pasar uang bagi bank dilakukan oleh pejabat yang diberi kuasa yang disebut dengan dealer money market. Instrumen pasar uang mudah untuk diperdagangkan kembali, liquid atau mudah untuk dicairkan. Manfaat pasar uang yang pertama adalah terpenuhi kebutuhan dana jangka pendek bagi perusahaan, lembaga keuangan dan pemerintah dari overnight sampai tempo 1 tahun. Yang kedua, bagi pihak yang surplus dana, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana yang idle atau idle yaitu artinya diam, tidak bergerak, di sini artinya tidak terpakai. Yang ketiga, bagi bank, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya agar saldo giro pada bank sentral tidak negatif akibat kegiatan clearing. Peserta pasar uang ada bank, lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, yayasan, lembaga keuangan lainnya misalnya koperasi pegadaian, perusahaan-perusahaan besar. Undip itu yang terakhir adalah broker. Contoh mekanisme transaksi di pasar uang ya, nampak dalam bagan Bank Indonesia ya, nota kredit ke Bank Harta dan pinjam rupiahnya ke Bank Karun dan kembali lagi nota kreditnya ke Bank Indonesia. Jadi penjelasannya ada di bawah bagan, yaitu Bank Harta mengalami kalah clearing sehingga meminjam kepada Bank Karun di pasar uang antar bank. Dengan demikian, Bank Indonesia akan mengkredit akun Bank Karun di Bank Indonesia dan mendebet akun Bank Harta di Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Harta memiliki cadangan giro yang cukup di Bank Indonesia, namun
bank tersebut berhutang ke bank karun. Instrumen pasar uang ada call money, sertifikat Bank Indonesia atau dikenal dengan SBI, surat berharga pasar uang atau dikenal dengan SBPU, sertifikat deposito, bankers acceptance, repurchasement agreement atau repo. Call money adalah penempatan atau peminjaman dana jangka pendek dalam hitungan hari antar bank. Lebih jelasnya, call money adalah instrumen bank dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan dana jangka pendek yang bersifat sementara. Bagi bank yang menempatkan pinjaman singkat merupakan aktiva bank, sedangkan bagi bank yang menerima penempatan pinjaman singkat merupakan kewajiban atau utang atau dikenal dengan pasiva. Pinjaman singkat dibukukan dalam rekening antar bank. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek, yaitu 1-3 bulan dengan sistem diskonto atau bunga. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar, yaitu terutama pada operasi pasar terbuka. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli tahun 2005, BI menggunakan mekanisme BI rate atau suku bunga BI, yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. Surat berharga pasar uang atau dikenal dengan SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. SBPU sama halnya dengan SBI, merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh BI dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU. Sertifikat deposito adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Ciri pokok yang membedakannya dengan deposito berjangka terletak pada sifat yang dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh temponya melalui lembaga-lembaga keuangan lainnya. Bankers acceptance adalah suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Eksportir sangat tergantung pada pembiayaan akseptasi oleh bank domestik atau suatu bank asing. Dengan demikian, accept adalah instrumen keuangan yang dirancang untuk mengalihkan risiko perdagangan internasional kepada pihak ketiga yang akan mengambil risiko tersebut karena ia memiliki keahlian dalam menilai risiko kredit dan menyebarkan risiko tersebut dalam berbagai pinjaman. Repurchasement agreement adalah transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Risiko yang muncul dalam pasar uang, yang pertama adalah risiko pasar atau interest rate risk, yang kedua adalah risiko investasi, yang ketiga adalah risiko gagal bayar, yang keempat risiko inflasi, yang kelima adalah risiko valuta asing, yang keenam adalah risiko politik. Indikator pasar uang, indikator pasar uang meliputi yang pertama adalah suku bunga pasar uang antar bank dalam bentuk rupiah, yaitu tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah. Yang kedua, volume transaksi pasar uang antar bank dalam bentuk rupiah, jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk rupiah. Yang ketiga, suku bunga pasar uang antar bank dalam US dollar, yaitu
tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk US dollar. Yang keempat adalah volume transaksi pasar uang antar bank dalam bentuk US dollar, yaitu jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US dollar. Yang kelima, JIBOR atau Jakarta Interbank Rate, yaitu suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antar bank. Yang keenam adalah suku bunga deposito rupiah atau dalam bentuk persen per tahun, yaitu tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk rupiah. Yang ketujuh, suku bunga deposito US dollar, yaitu persen per tahun, adalah tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk US dollar. Yang kedelapan adalah nilai tukar rupiah dalam bentuk kurs, yaitu harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Yang kesembilan adalah suku bunga kredit, yaitu tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Yang ke-10 adalah inflasi, yaitu kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu waktu tertentu. Yang ke-11 adalah indeks harga konsumen atau dikenal dengan IHK. Angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Yang ke-12 adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu instrumen investasi jangka pendek yang bebas risiko. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan, kita diskusikan bersama. Untuk tugas ya, dalam suatu penjelasan di materi, ada yang dijelaskan dan ada yang belum dijelaskan. Contohnya misalnya risiko yang muncul dalam pasar uang. Jadi tolong dijelaskan dan tulis di double folio dalam risiko yang muncul dalam pasar uang. Itu ada 6, itu risiko pasar atau interest rate risk, risiko investasi, risiko gagal bayar, dan risiko inflasi, dan juga risiko valuta asing dan risiko politik. Itu dijelaskan di double folio, tulis dengan rapi. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.